Tuhan, dalam waktu yang singkat kami mau belajar sedikit firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap menjadi bagian kami, agar kami boleh mendapatkan manfaat untuk kehidupan kami sekarang dan untuk yang akan datang. Layak kata-Mu. Terima kasih Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat saudara, sahabat yang menggembirakan tentunya bagi kita, kalau kita adalah umat-umat Tuhan yang mengetahui bahwa hari Sabat ini adalah hari yang menggembirakan bagi kita. Di dalam beberapa waktu yang cukup singkat ini, saya coba untuk merangkumkan pelajaran kita yang berjudul Manusia Akhir Zaman. Manusia Akhir Zaman. Kemarin ada seorang bapak menelpon saya dari jauh, dari luar jauh, dan dia mengatakan, "Pendeta, saya pengusaha, tapi saya lagi bergumul oleh karena anak saya divonis 12 tahun di pengadilan. Kasusnya karena mabuk lalu membunuh seseorang. Ada banyak hal yang terjadi sekarang ini yang kalau kita lihat sebenarnya itulah yang namanya manusia akhir zaman. Sebenarnya ada dua yang namanya manusia di akhir zaman. Satu yang mengikut Tuhan, satu yang tidak mengikut Tuhan. Cuma itu saja. Yang mau kita, saudara dan saya, genapi yang mana? Itu saja. Kalau kita memang adalah umat-umat Tuhan, mungkin kita tidak terpengaruh dengan yang dikategorikan ini generasi-generasi. Sekarang kita masuk di generasi beta, ya, bukan Z, generasi beta. Generasi beta ini adalah orang yang suka teknologi, ada rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi menghargai perbedaan, siap menerima perubahan. Itu yang kalau kita lihat, ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, yang namanya manusia akhir zaman, cenderung yang diperhatikan adalah hal-hal yang negatif. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, sombong, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kalau saya tanya, saudara ada nggak di sini? Salah satu. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahun, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saya rasa namanya kita manusia daging salah satu ada. Karena itu manusia akhir zaman, apa yang membuat dan katakan itu ada. Apalagi kita masih orang berdosa, kedagingan itu masih ada di sana. Mau dia pendeta, pimpinan agama, majelis,
anggota awam, penguasa, pemerintah, siapapun masuk di sini. Rasul Paulus katakan, karena kita manusia daging, kita dikuasai. Rasul Paulus dia berjuang, berusaha untuk berbuat baik, tetapi yang keluar selalu berbuat jahat. Karena kalau tanpa Roh Kudus, manusia daging itu akan selalu menguasai. Ada seorang pendeta dan juga penyawai juga pernah mengatakan, kalau kita ingin melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, oleh karena mau melawan sesuatu yang keluar dari mulut seseorang yang sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang kita miliki, maka renungkan di dalam 3-5 menit. Artinya itu berdoa. Sebelum kita melakukan sesuatu, berdoa dalam hati, baru kita ngomong. Karena tanpa Roh Kudus selalu kedagingan yang menguasai kita. Akan selalu, mau pribadi, di dalam rumah tangga, di gereja sekalipun, itu akan dikuasai. Itulah manusia di akhir zaman yang membuatkan, yang memang di dalam keadaan negatif. Ya. Kita berbicara khusus di lingkungan gereja kita, karena ini nubuatan Wahyu pasal 3 ayat 14 dan 19. Jadi kita ini adalah jemaat Laodikia, jemaat terakhir di dalam sejarah dunia ini. Kitalah yang akan memiliki potensi melihat Yesus datang. Tetapi inilah kita harus sadar, kita ini Laodikia, tidak dingin, tidak panas. Kalau orang Nabi bilang lau-lau. Karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yang ngomong Yesus, yang ngomong saksi yang setia, Kristus sendiri. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Itu gambaran kita, manusia akhir zaman dalam konteks jemaat Laodikia. Kita ini jemaat yang dinubuatkan, kita berbangga karena dinubuatkan. Gak ada gereja yang lain. Jadi kalau kita mengatakan bahwa gereja kita ini berdiri karena dinubuatkan, dan itu firman Tuhan, tetapi yang disayangkan apa? Keadaannya Laodikia, suam-suam. Kita harus sadar, harus sadar. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan aneh. Jemaat Laodikia selalu membanggakan bahwa kita ini adalah jemaat yang dinubuatkan, di mana Tuhan hadir selalu di dalamnya. Tetapi apakah saudara dan saya pernah menyatakan diri bahwa saya ini sebenarnya melarat, malang, miskin, buta atau cacat? Berani? Kalau ditanya oleh seorang dari denominasi gereja lain kepada kita. Dan kenyataannya seperti itu. Yang Yesus katakan, aku nasihatkan engkau, beli daripada aku emas yang dikemudikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara, pelajaran ini memang harus kita benar-benar ikuti, kita alami, dan dengan pertolongan Roh Kudus agar pertobatan benar-benar terjadi. Karena di generasi saudara dan saya ini, sekarang ini kita punya potensi melihat Yesus datang kedua kali. Saudara punya potensi masuk dalam 144.000. Oleh karena ini adalah hal yang sangat urgent, sangat
Ini adalah pernyataan hikmat yang saya sampaikan kepada gereja. Nyonya White waktu dia mendapatkan ilham pada saat itu, jemaat Tuhan ya, yang dia lihat keadaan seperti ini ya. Dia katakan tidak satu pun dari 20 orang yang namanya tercatat dalam buku-buku gereja siap mengakhiri sejarah duniawi mereka dan akan sama tanpa Tuhan dan tanpa harapan di dunia seperti orang berdosa pada umumnya. Zaman Nyonya White, waktu Nyonya White mendapatkan penglihatan, Tuhan menunjukkan dari 20 orang yang tercatat di dalam buku-buku gereja ya, di mana teman-teman Tuhan waktu itu nggak sampai 10.000 orang. Syukur bukan hanya syukur satu dari 20 yang tercatat dalam buku gereja itu selamat. Justru yang Nyonya White perhatikan adalah mereka itu dengan dunia sama. Nah, itulah Laodikia. Saudara, ini 160 tahun lalu. Karena ini nubuatan yang berhubungan dengan keselamatan, dengan hidup matinya orang umat Tuhan berarti bersyarat. Sekarang setelah 160 tahun lebih, apakah gereja Tuhan mirip seperti yang lalu? Berkurang kualitasnya untuk masuk dari kategori tidak satu dari 20 atau lebih dari mereka? Saudara perhatikan ya, kutipan Tuhan. Mereka mengaku melayani Tuhan, tapi mereka lebih sungguh-sungguh melayani Mammon. Pekerjaan setengah-setengah ini merupakan penyangkalan Kristus terus-menerus, gantinya pengakuan akan Kristus. Ketika saudara dan saya memegang hal-hal rohani, rajin ke gereja, belajar Alkitab, rajin berdoa, meditasi pribadi, tapi dalam segi yang lain, dalam hal dunia, saudara juga pegang. Itulah Laodikia. Kita harus sadar ya. Dan dalam Wahyu pasal 3 katakan, kalau kita tidak keluar dari karakter seperti itu, maka Tuhan akan memuntahkan saudara dan saya. Artinya ada yang selamat. Kutipan yang lain Nyonya White katakan tidak 1 dari 100 itu berkembang dari awal. Setelah 5 tahun 6 tahun kemudian Nyonya White dapat petunjuk tidak 1 dari 100 bertambah. Sekarang nggak tahu. Kalau kita perhatikan dalam statistik General Conference, anggaplah kita 25 juta anggota gereja, ada 23 juta fakta. Anggaplah 25 juta yang lain belum dicatat waktu itu. Bagi 20, saudara dapatkan berapa? Ini bukan kong kali kong, bukan apa namanya, ya tebak-tebak, mendekati 144 ya. Bukan cocok loh, itu kebutuhan anggapan. Tetapi penekanannya adalah ternyata yang akan berada dalam kerajaan surga, bahkan yang hidup waktu Yesus datang memang sedikit dari sekian miliar yang ada di dunia ini. Belum lagi kita lebih mendetail menuju kepada umat-umat Tuhan sekarang ya. Begitu banyak orang telah membawa ke dalam gereja roh mereka sendiri yang belum ditunjukkan, belum dimurnikan. Hidup sebagai orang berdosa, mengaku sebagai orang Kristen dalam Christian service ala Musa. Kalau kita benar-benar siap menyambut datang Yesus dua kali, ini saudara sudah praktekkan belum? Itu untuk saya. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Hormati pemimpin rohani, hidup rukun dan damai, perbaiki yang bersalah, hibur yang tawar hati, bela yang lemah, sabar terhadap semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi usahakan yang baik. Jadi kalau kita tidak mau dimuntahkan oleh Tuhan, ini
bersuka senantiasa, berdoa bersyukur. Jangan remehkan Tuhan, uji segala sesuatu dalam pemerintah. Jauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Saudara-saudara, perlu banyak perkumpulan di dalam kehidupan kita. 2 Timotius 2 ayat 19 sebagai ayat tema tadi. Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya, namanya meterai, ini kepemilikan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau benar saudara mau dimeteraikan milik Tuhan nanti, tinggalkan kejahatan segera, jangan sampai terlambat. Ada 2 orang teman kami di Gunung Timur lagi beraktivitas, langsung rebah, meninggal. Yang satu lagi santai-santai dengan keluarga, rebah, meninggal. Umur kita gak ada yang tahu, Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Kalau benar kita punya julukan adalah umat Tuhan, tunjukkanlah yang positifnya, jangan yang negatifnya. Karena memang kita manusia daging, tapi jangan kita bergelut terus sebagai manusia daging ini, seolah-olah kita bangga. Kita harus keluar dari itu. Setan sangat gembira kalau kita tetap dalam keadaan suap-suap dulu, ya. 2-3 kutipan terakhir. Jangan tertipu, Allah tidak berpura-pura. Yang akan menjadikan Anda siap untuk surga hanyalah kesucian, hanyalah praktek kesalehan yang jujur. Saudara, saleh yang jujur gimana itu? Kalau saya berdosa, saya ngomong, Tuhan saya baru berdosa, saya baru bohong dari Tuhan, ampuni saya, kuduskan saya. Hanyalah kesucian, kesalehan yang jujur yang dapat menghasilkan tabiat murni dan tinggi yang akan menyambutkan kita masuk ke hadirat Allah. Testimoni jilid 2, 4, 5, 3. Allah semata-mata hanya akan menerima kemurnian dan kesalehan. Satu noda, satu kebusukan, satu cacat dalam tabiat akan memisahkan umat selama-lamanya dari surga. Beratnya Laodikia, suam-suam pun harus keluar kita dari keadaan ini. Bisa nggak? Pasti bisa. Kalau dengan diri kita sendiri tidak ada yang bisa. Hanya Roh Kudus kita minta, baru Dia akan menyambutkan kita untuk melakukan. Dalam tulisan Roh Nubuat, umat-umat Tuhan khususnya gereja Masyiatul itu sangat ketakutan untuk membaca karena berisi templakan, berisi amarah, nasihat, tapi itu kerasnya luar biasa. Tetapi kita harus lihat juga, karena supaya menyembuhkan. Obat itu pahit, tapi kalau tidak dimakan tidak sembuh. Jadi tulisan Roh Nubuat itu seperti obat di dalam kerohanian kita. Baca, aduh, ngeri ya. Kok kena lagi ke saya dan seterusnya. Tetapi itulah firman Tuhan lewat Tuhan. Perlu kita pelajari dari dua Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau mengambil tujuan, harus yang paling atas. Jangan yang tengah, lagi yang bawah. Kalau yang bawah nggak tercapai, habis. Jadi prioritas itu, tujuan kita itu harus paling atas. Dan Punya White memberikan kutipan, tujuan kita di dalam keselamatan ini paling tinggi. Review Herald tanggal 9 Maret 1905. Marilah kita berjuang dengan segenap tenaga yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menjadi salah satu di antara 144.000. Dan marilah kita lakukan semua yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain juga
jemaat Tuhan di akhir supaya masuk dalam 144 dan membantu orang lain juga supaya sama ke surga juga. Bukan membuat orang lain ke neraka kamu, saya ke surga. Waktu kita bilang ke neraka kamu, kita juga ke neraka itu sama. Mari kita berjuang dengan segenap tenaga. Artinya apa? Ini habis-habisan. Di hari-hari terakhir kita berada di dunia ini, kita berjuang untuk masuk menjadi salah satu dari 144.000 itu, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan masalah pasti. Jadi kalau saudara dan saya selalu merasa dipermasalahkan, itu artinya saudara sebenarnya jatah untuk ke surga, karena setan akan berusaha supaya saudara itu apa? Goncang imannya lewat saudara-saudara seiman juga. Kutipan yang lain mengatakan bahwa Laodikia, jemaat yang suam-suam adalah alat setan paling ampuh yang tidak dimiliki oleh setan dengan orang-orang lain, yang bisa menghancurkan iman. Saya berlihat sendiri. Jadi Laodikia itu adalah alat setan paling ampuh untuk menggoncang iman. Jadi kalau saudara dan saya merasakan hal itu, setan sekarang menggoncang, membuat saudara jangan sampai masuk dalam 144.000, jangan sampai masuk di dalam salah satu kelompok yang akan diselamatkan. Itu caranya setan, dan dia berhasil dari waktu ke waktu dan seterusnya sampai pintu kasihan pertobatan global terjadi. Dia melakukan itu terus, dia tidak akan berhenti karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Dia berada di bumi untuk membawa manusia, khususnya umat-umat Tuhan, untuk diselamatkan, untuk dibinasakan. Itu misi setan. Jadi saudara, kalau kita sudah tahu ini, mari kita rubah. Setan ingin menggoncang kita, kita balikan. Ayo kita bersatu. Bersatu kita menginjil, buat KPA. Kalau setan lihat kita bersatu di dalam penginjilan, KPA dalam hal-hal rohani, membuat kol, dia kecewa lagi. Kenapa? Tidak ada celah dia mencoba menghancurkan iman kita. Tapi kalau kita bersama-sama, dia akan kecewa lagi. Yang ada malaikat surga selalu menyertai. Satu kali waktu kami bertugas di satu jemaat, kami masih baru tamat untuk ditugaskan di sana. Jemaat itu puluhan tahun punya dua kelompok, ya kayak begini. Kelompok yang satu di sini, dua deret. Kelompok yang satu begini. Itu anggotanya 600 orang. Ada 52 jemaat. Saya ditempatkan di sana tanpa pengawalan pendeta Pamon, baru tamat dari Unpad, langsung dikirim di sini. Dan anggota saya di situ, ketua daerah, sekretaris, semua bendara, departemen, dan orang-orang penting di sini. Saya katakan kepada ketua daerah, harusnya saya ini ada Pamon, enggak, pendeta sendiri, Pamonnya saya sendiri ketua daerah. Tapi saya tidak pernah dituntut dipimpin. Saudara, puluhan tahun jemaat ini, lalu mereka ingin pecah, memisahkan diri. Nah, yang jadi masalah adalah siapa yang kuat, siapa yang bertahan. Sakit kepala. Tapi Tuhan memberikan itu. Di dalam doa syafaat, Tuhan membuat mujizat. Jadi disepakati, kalau Tuhan mengangkat ini, loteng ini, berarti di kelompok itulah yang bertahan, lotengnya tetap. Setelah berdoa, maka tiba-tiba loteng yang di sebelah kanan itu terbang, dan tanpa ada keluhan-keluhan
lebih besar dari yang meninggal. Nanti saudara tahu di mana. Dan setan tidak senang membuat kehancuran. Tapi kalau libatkan Tuhan, mujizat apapun Tuhan akan tunjukkan demi kemajuan pekerjaan Tuhan dan untuk kekuatan iman semua umat Tuhan. Cara Tuhan ada banyak cara. Jadi jangan ada yang pernah memikirkan kalau bukan karena saya jemaat itu tidak maju. Kalau bukan karena saya, siapa sih? Namanya pekerjaan Tuhan, jemaat Tuhan lah yang bekerja di dalamnya. Kita cuma mengaminkan kalau kita ada di sana, menjadi salah satu bagian dari jemaat Tuhan. Ya. Dengan pertolongan Tuhan, tentunya kita akan tetap maju di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan, walaupun tantangan banyak. Tuhan akan memberkati saudara dan saya di dalam melangkah dalam misi-misi yang Tuhan percayakan sebagai jemaat Immanuel Bogor. Tuhan Yesus berkati.